Aku tidak, tapi begitu aku membuka mulut, antimun itu mengeluarkan aroma yang menggoda. Sisa kesadaranku berusaha keras untuk membuang mentimun itu, tapi tubuhku tidak mau menurut. Melihatku memakan mentimun, semua orang di sekitar tersenyum puas. Kesadaranku perlahan memudar, hingga akhirnya gelap gulita. Sejak saat itu, aku tidak pernah melihat kata lagi. Hanya saja, desa tiba-tiba menghasilkan mentimun berkualitas tinggi. Permintaannya sangat tinggi. Ayah tampaknya masih trauma dengan kejadian hari itu. Dia merantaiku di tempat tidur. Mendengar suara dari kamar sebelah, aku merasa gelisah. Ada dorongan untuk membunuh. Pikiran ini membuatku takut. Aku pendiam, aku tidak pernah bertengkar dengan orang lain, apalagi menyakiti orang. Sekarang, kepribadianku berubah drastis karena memakan mentimun itu. Mentimun ini tidak boleh dimakan lagi. Meskipun begitu, waktuku untuk sadar semakin sedikit. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Hingga suatu hari, aku terbangun oleh suara petasan. Kutelinakan, seluruh penduduk desa bersorak. Sambutlah Dewi, desa kita sekarang punya 2 Dewi. Kebahagiaan ganda, semua orang giram bukan main. Berlarian ke jalan sambil menyanyi dan menari. Malam ini, seluruh penduduk desa akan mabuk berat. Inilah kesempatan terbaikku untuk kabur. Keramaian berlangsung sepanjang hari, hingga larut malam. Desa baru dipenuhi. Suara lengkuran bersahut-sahutan. Untungnya ayah hanya mengikat satu tanganku. Aku meramas lendir timun, dan memoleskannya di pergelangan tanganku sebagai pelicin. Lalu aku menariknya sekuat tenaga. Entah itu terikat sangat erat. Gesekan dengan kulit dan tulang membuatku menangis kesakitan. Tapi aku tak berani berhenti. Jika melewatkan malam ini, aku tak akan punya kesempatan lagi untuk kabur. Demi melepaskan diri dari rantai, aku sampai mematahkan satu tulangku. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, aku berlari menuju luar desa di bawah sinar bulan. Ada jalan setapak di pemakaman. Dengan mengikuti jalan itu, aku bisa keluar desa. Lampu-lampu desaku tinggalkan di belakang. Jalan setapak ini semakin gelap, tapi aku tak takut sedikit pun. Hanya terdengar suara napasku yang berat. Lari, teruslah berlari. Mata kau akan bisa keluar. Jalan tanahnya tidak rata, aku tidak bisa melihat jalan dengan jelas dan terjatuh keras. Satu gigiku copot. Cacat fisik ini tidak membuatku takut. Yang membuatku takut adalah, ada seseorang yang tertawa pelan di belakangku. Lari, kenapa kau tidak lari? Aku ditangkap dan diikat, lalu dilempar ke dalam sumur. Saat aku hampir kehabisan napas, aku ditarik ke atas. Berulang kali, aku terlalu naif. Aku tidak menyangka desa ini menempatkan penjaga di jalan setapak itu. Ayah Bintang sangat menyayangimu. Kenapa kau lari? Kau dihormati sebagai dewi, tapi masih saja lari. Benar-benar tidak tahu diuntung. Aku disiksa hingga hampir mati. Lalu diikat di tiang listrik di tengah desa. Leherku dirantai seperti anjing. Kepala desa meludahiku. Sekarang seluruh penduduk desa menawasimu. Kita lihat saja, apakah kau masih berani kabur? Dari kejauhan, kulihat seorang gadis sedang menggigit timun. Saat gadis itu mendekat, aku berteriak kegirangan. Ikan, wanita yang pertama kali menstruasi kemarin ternyata Ikan. Ikan adalah sahabatku sejak kecil. Kami tumbuh bersama. Dia pasti akan menyelamatkanku. Ku punya ide dan menunjuk Ikan sambil berteriak. Para dewi memiliki ikatan batin. Tadi malam aku merasakan panggilan dewi. Makanya aku keluar rumah. Tak disangka aku sampai ke pemakaman. Aku bertemu dengan hantu penunggu. Saat berlari, aku malah sampai di luar desa. Suara cacian di sekitar perlahan mereda. Semua orang menatapku dan Ikan dengan mata terbelalak. Ikan adalah satu-satunya harapanku. Ku menatapnya dengan sungguh-sungguh, hampir memohon. Para dewi terhubung satu sama lain. Ini pertanda baik. Ikan, kita memang terhubung, kan? Sekarang Ikan adalah dewi yang dihormati dan dipuja semua orang. Selama dia mengangguk, aku akan selamat. Dulu waktu aku bermain di rumah Ikan, ayahnya yang mabuk memukul kepala Ikan dengan botol minuman keras. Ikan ketakutan dan terdiam mematung. Aku menerjang maju untuk melindungi Xiaoyu dari botol itu. Botol itu pecah di kepalaku dan darah mengalir deras. Sampai sekarang, aku masih bisa merasakan bekas luka besar di kepalaku. Aku yakin Xiaoyu tidak akan meninggalkanku. Tapi kata-kata yang keluar dari mulut Xiaoyu membuatku merasa seperti jatuh ke dalam lubang es. Ia bilang, dasar jelek, jangan labut timunku. Kepala desa tertawa karena marah. Ayahku membuka mulutku dan memaksa timun masuk. Setelah makan begitu banyak timunku, tubuhmu tidak boleh disia-siakan. Aku menelan secara mekanis, membiarkan diriku. Kemudian, seluruh tubuhku diselimuti bau amis yang asin. Setiap napas membuatku mual. Aku tidak punya makanan selain timun. Perlahan, aku menemukan fakta yang mengerikan. Timun itu sepertinya benar-benar tumbuh. Aku meringkuk menunggu kematian dalam keputusasaan. Kenapa kematianku harus begitu menyiksa? Tidak bisakah aku mati dengan cepat? Waktu sadarku semakin berkurang. Awalnya, untuk membuat diriku tetap sadar, aku mencubit pahaku setiap hari. Aku tidak melepaskannya meskipun sampai berdarah. Tapi sekarang aku berharap aku bisa segera menjadi gila. Kepala desa mengatakan bahwa fisikku berbeda dari orang biasa. Jadi meskipun makan begitu banyak timun, otakku masih bisa berfungsi. Kesabaran ayahku habis. Dia memaki aku sebagai pembawa sial. Dia mengusulkan untuk menenggelamkanku di sumur. Kepala desa menghentikan ayahku tepat waktu. Oh bodoh, jika dia mati, kita akan rugi banyak uang. Terus beri dia makan. Kurasa sudah hampir selesai.
Beri dia makan sebulan lagi dan itu akan berhasil. Saat itu sedang musim dingin. Ayahku takut aku mati kedinginan. Jadi dia memberiku selimut robek.